Hari ini kisah viral akan menceritakan kembali kisah yang mengerikan. Kisah kali ini mengisahkan tentang seorang wanita yang berparas sangat cantik, dan dia adalah seorang santriwati di salah satu pondok pesantren di Provinsi Sumatera Utara. Wanita tersebut menjadi korban atas rudal paksa dari seorang pria yang mengaku ustadz di daerah kampung tersebut, sehingga kasus ini terungkap dan viral yang menyebabkan nama baik pondok pesantren ini tercoreng dan nama baik kampung tersebut menjadi jelek karena oknum pria jahat tersebut yang berpura-pura menjadi seorang ustadz. Lebih berhati-hatilah karena di zaman sekarang banyak sekali oknum yang mengatasnamakan kebaikan, kemudian memanfaatkan kebaikan itu untuk melakukan kejahatan. Bagaimana cerita ini bermulai, dan apa yang terjadi kepada wanita ini? Tonton video ini sampai selesai. Sebelum kalian menonton, alangkah baiknya kalian support dulu channel Kisah Viral dengan subscribe, like, komen, dan share, supaya kami lebih semangat untuk membuat kisah-kisah viral lainnya. Terima kasih yang sudah support channel Kisah Viral. Saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan dan sukses buat kita semua. Semoga cerita ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua ke depannya, agar senantiasa lebih berhati-hati, dan selalu waspada terhadap sekitar. Inilah kisahnya. Kisah viral kali ini datang dari daerah Sumatera Utara, di mana terdapat seorang wanita cantik bernama samaran Indah, yang saat itu berusia 14 tahun. Indah bertempat tinggal di desa terpencil, di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Indah sedang menuntut ilmu di pondok pesantren terbuka, di mana Indah ini sudah menjalani pendidikan di pondok itu sejak 2 tahun yang lalu. Indah sendirilah yang memutuskan untuk memperdalam agama Islam di pondok pesantren, dan kedua orang tuanya kemudian memilihkan salah satu tempat pembelajaran Islam tersebut, yakni di salah satu ponpes yang berada di Desa Pasar Tembung, Kecamatan Seituan. Pihak keluarga mengaku bahwa mereka cukup mengenal pemimpin pondok itu sebagai seorang yang sangat alim. Ia juga adalah seorang kiai dari salah satu daerah yang sudah ternama, dan sering mengisi acara ceramah di beberapa daerah di sana. Dari sanalah mereka tidak merasa ada sesuatu yang patut dicurigai dari pondok pesantren tersebut. Pihak keluarga meyakini bahwa putrinya akan mendapatkan dasar agama serta pemahaman Islam yang lebih mendalam di sana. Namun sayangnya, ponpes itu ternyata cukup terbuka dan tidak terlalu terorganisir dengan baik. Para pengurus bahkan memperbolehkan para santri maupun santriwati untuk keluar ke perkampungan, yang memang cukup berdekatan dengan pondok, hingga interaksi antara para wanita dan para pria seperti tidak dibatasi. Mereka seolah bebas untuk saling berinteraksi termasuk memiliki hubungan sebagai sepasang kekasih. Hal itu yang membuat Indah tidak memiliki batasan tertentu dalam pergaulannya. Indah sering masuk ke dalam perkampungan dan digoda oleh banyak pemuda di sana. Indah juga tidak membatasi diri dan membuka dirinya untuk bergaul dengan para pemuda tersebut, hingga akhirnya dia kemudian berkenalan dengan seorang pemuda kampung yang mengaku sebagai seorang ustadz. Singkat cerita, karena pondok pesantren itu tidak pernah melarang atas aktivitas yang dilakukan oleh para muridnya. Indah kemudian setelah mengenal si pemuda itu, akhirnya lebih sering keluar untuk sekedar bertemu dengannya. Pria yang bernama Heri Gunawan tersebut ternyata memiliki kemampuan yang menawan ketika berinteraksi dengan seorang wanita, dan Indah terjebak pada sebuah perasaan cinta, karena kenyamanan yang diberikan oleh pria tersebut. Semua aktivitas yang terjadi kepada muridnya sebenarnya pengurus pondok pesantren di sana mengetahuinya, termasuk hubungan Indah dengan pemuda kampung itu. Namun, mereka ternyata tidak pernah melarang dan cenderung membiarkannya begitu saja, hingga akhirnya kedekatan di antara Indah dan Heri Gunawan mengarah ke hal yang negatif. Ustadz kampung itu nyatanya memiliki sebuah niatan jahat terhadap santriwati tersebut. Hingga pada akhirnya, Indah berada pada sebuah peristiwa yang sangat memilukan, dan sang pemuda yang mengaku seorang ustadz itu melahap habis sebuah mahkota kepemilikan dari Indah. Kejadian ini diketahui dari keterangan korban. Dia menyebutkan bahwa pada hari Selasa di bulan Januari di tahun 2023,
Ketika itu si gadis dikirimi pesan oleh Heri Gunawan untuk mengajaknya jalan-jalan, dan kebetulan Indah juga hendak keluar pondok untuk membeli stok makanan yang sudah habis. Heri kemudian mengusulkan agar mereka bertemu di sebuah gang di Jalan Datuk Kabu, Desa Pasar Tembung. Mereka di sana akan jalan-jalan dan makan bakso serta mie ayam, yang dimana makanan tersebut memang terkenal sangat enak di desanya. Singkat cerita, Indah kemudian meminta izin kepada pengurus pondok untuk keluar sebentar, dan Indah hanya pergi sendirian sesuai dengan perintah dari si pemuda yang mengaku ustadz terkenal di kampungnya tersebut. Setelah Indah sampai di lokasi pertemuan, pemuda itu kemudian langsung mengajak Indah ke sebuah tempat jajanan bakso. Di sana mereka saling berinteraksi dan canda gurau. Heri Gunawan mulai menggodanya dengan perkataan yang terlampau sangat manis. Sebagai seorang gadis yang polos ini, di setiap perkataan dari Heri, yang kemudian membuat Indah sangat terlena, dan jatuh hati. Kemudian wajah Indah pun memerah merona tersipu malu karena diberikan pujian oleh Heri. Heri Gunawan kemudian membahas soal rencananya untuk memiliki hubungan sampai ke jenjang pernikahan. Di sana ia meminta untuk Indah agar menjadi pendamping hidupnya di masa yang akan mendatang. Pemuda itu juga mengatakan bahwa ia akan menunggu Indah setelah umurnya sudah cukup dewasa. Dia akan selalu setia dan tidak akan pernah berpaling dengan wanita lain, dan akan terus menanti Indah sampai Indah siap untuk menikah. Hingga setelah keduanya sudah selesai melahap makanan di hadapannya, si pemuda tersebut ternyata beralasan bahwa dompetnya ketinggalan di rumah, dan menyuruh agar Indah untuk membayarkan semua jajanan tersebut. Dari sini sebenarnya sudah dapat diterka bahwa Heri Gunawan hanyalah sedang memanfaatkan kepolosan dari si Indah ini. Indah kemungkinan besar tidak menyadarinya, sehingga Indah seperti terhipnotis atas setiap ucapan dan rayuan dari pria idamannya ini. Singkat cerita, ketika Indah hendak kembali lagi ke pondok pesantrennya, Heri Gunawan kemudian mengajaknya untuk mampir sebentar ke sebuah masjid yang tidak jauh dari sana. Heri beralasan bahwa dia hendak melaksanakan sholat, dan juga menyuruh Indah untuk beribadah di masjid. Karena tidak ada hal yang mencurigakan, Indah kemudian menyetujuinya dan sangat senang ketika diajak ke masjid. Akan tetapi, sayangnya Indah ternyata hendak dijebak pada situasi yang penuh kesesatan. Lalu di tempat suci tersebut Heri Gunawan seolah sudah memiliki rencana jahat terhadap Indah. Terlebih menurut penuturan dari Heri Gunawan di hadapan petugas kepolisian, dia mengatakan bahwa masjid itu sama sekali tidak ada orang, dan kondisinya sangat memungkinkan untuk melakukan perbuatan memilukan tersebut. Pikiran licik dari Heri Gunawan juga semakin memuncak ketika dia secara tidak sengaja melihat Indah ketika sedang sholat. Tubuh dari gadis 14 tahun tersebut sangat menggoda, dan ketika saat sedang sujud, dia bahkan melihat sebuah tonjolan yang sangat menggairahkan. Heri Gunawan kemudian benar-benar sudah kerasukan iblis, dan setelah Indah sudah selesai melaksanakan sholat zuhur di siang hari tersebut, kemudian Heri memaksanya untuk ikut dengannya ke sebuah toilet yang berada di sana. Indah bersama dengan Heri Gunawan akhirnya masuk ke dalam toilet secara bersama-sama di sana. Heri memaksa Indah untuk saling berhimpitan satu sama lain, hingga kemudian tangan dari Heri mulai memainkan perannya dengan menyentuh ke bagian dada dari Indah. Heri juga menciumi aroma tubuh dari Indah. Pikirannya sudah jauh melampaui batas dan hasrat manusia normal, karena saat itu Heri benar-benar seperti dirasuki oleh hawa nafsu yang tak tertahankan. Saat itu Indah semakin tidak tertahankan, menerima serangkaian fisik yang sangat memilukan. Indah seketika langsung mencoba untuk menjerit dan berteriak dengan sangat keras. Dia juga melakukan perlawanan agar menjauhkan tubuh Heri Gunawan dari tubuhnya, akan tetapi hal itu langsung dicegah oleh pria tersebut. Dia bahkan mencengkeram kuat bahunya dan tidak lagi membiarkan Indah untuk teriak meminta pertolongan. Dalam kondisi ini Indah benar-benar sedang terjebak pada situasi yang mencekam. Di dalam hatinya sangat menolak atas setiap perbuatan yang sedang dilakukan oleh Heri Gunawan. Namun sayangnya, Indah kalah tenaga dan terpaksa hanya pasrah dengan setiap tindakan tersebut. Heri Gunawan juga berkata bahwa dia sangat mencintai Indah dengan penuh ketulusan.
Sambil bermain dengan tubuh cantiknya Indah, kemudian Harry berbisik dan berjanji akan bertanggung jawab dan menikahinya dalam waktu dekat. Pemuda itu juga sedikit memberi penegasan bahwa Indah tidak boleh menolak. Dia juga mengancam akan melakukan sesuatu jika Indah sampai berteriak meminta pertolongan. Dalam posisi ini tidak bisa dibayangkan atas apa yang dirasakan oleh Indah. Dia berada pada situasi yang sangat mengerikan dan penuh rasa dilema. Kemudian Harry membuka paksa celana panjang yang dikenakan oleh Indah, dan merogoh dalemannya itu dengan cengkeraman yang penuh hawa nafsu. Tidak hanya itu, pemuda yang mengaku ustadz itu juga memasukkan jari jemarinya ke bagian organ intim Indah dan memainkannya dengan penuh ambisi untuk menguasai tubuh Indah secara sepenuhnya. Hingga pada akhirnya, Indah sudah pasrah dengan semua hal itu. Kemudian Indah disuruh menungging dan menerima kenyataan bahwa mahkotanya dirobek di dalam sebuah toilet masjid. Di sana Indah merasakan rasa sakit yang begitu sangat menyakitkan. Noda merah juga sedikit demi sedikit keluar dari kulit putih dan mulusnya tersebut, dan Indah berada pada posisi berdiri menahan segala rasa sakit di tubuhnya, yang sedang ternodai. Pada kenyataan ini Indah merasakan dua sisi yang berbeda. Dia benar-benar terjebak oleh pemuda yang baru dikenalnya tersebut. Harry Gunawan bermain dengan sangat kasar, tubuh Indah seperti dibanting maju mundur dengan kecepatan penuh. Indah berada pada dimensi dari dunia lain yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, hingga setelah hampir 15 menit mereka berada di dalam toilet. Kemudian Harry Gunawan akhirnya menghentikan perbuatan tersebut dan dia menyuruh Indah untuk keluar duluan. Gadis 14 tahun tersebut benar-benar tidak menyangka berada pada situasi seperti ini, di dalam sebuah masjid yang sangat suci. Ia dirudal paksa oleh seorang pemuda yang mengaku seorang ustadz. Indah juga tidak melihat penyesalan dari raut wajah Harry Gunawan ini. Dia akhirnya menyadari satu hal, bahwa dirinya sedang dimanfaatkan oleh pemuda tersebut. Namun Indah tidak berani menuntutnya secara langsung. Ia ketakutan dengan serentetan nada ancaman yang diberikannya, hingga keduanya akhirnya mulai beranjak pergi dari masjid tersebut. Harry Gunawan meminta agar Indah bersikap seolah tak terjadi apa-apa, dan dia juga menegaskan bahwa tindakannya hari ini jangan pernah dilaporkan kepada siapapun yang dikenalnya. Pertemuan dari mereka ternyata menjadi pertemuan yang terakhir kalinya, sebab si pemuda yang mengaku bergelar ustadz itu langsung memblokir nomor ponsel dari Indah, dan seolah melarikan diri setelah melakukan perbuatan terlaknat itu. Dalam posisi ini tentu saja Indah merasa sangat dikhianati. Si pemuda itu nyatanya hanya menginginkan tubuhnya dan pergi begitu saja setelah mendapatkan semuanya. Sekitar beberapa hari kemudian Indah sempat mencari Harry Gunawan ke beberapa tempat yang diketahuinya. Dia ingin sekali meminta pertanggungjawaban atas apa yang sudah Harry lakukan kepada Indah. Namun sayangnya dia tidak berhasil, dan akhirnya melaporkan semua itu ke kedua orang tuanya. Indah juga sempat memberitahukan atas tindakan dari si pemuda itu ke pengurus pondok pesantrennya. Indah awalnya diberikan banyak sekali bantuan secara psikologis, akan tetapi pihak pesantren seolah tutup mata dan tidak melakukan pencarian terhadap pelaku. Lalu Indah bersama dengan kedua orang tuanya melaporkan diri atas perbuatan Harry Gunawan ke kantor kepolisian, dan juga membuat sebuah video pengakuan atas kejadian yang memilukan tersebut. Setelah video itu ditonton oleh banyak orang di media sosial, kemudian pihak kepolisian akhirnya bertindak dengan melakukan penangkapan terhadap pelaku Harry Gunawan. Kemudian Harry Gunawan pun berhasil ditangkap di tempat persembunyiannya, dan menerima serangkaian penyelidikan hingga diinterogasi dari beberapa petugas. Menurut keterangan yang didapat, Harry Gunawan akhirnya terbukti bersalah dalam kejahatan yang telah ia lakukan terhadap Indah. Dia didakwa telah melakukan pemaksaan hingga tindakan itu adalah sebuah kesalahan di mata hukum. Atas aksi yang dilakukan oleh pria yang ternyata adalah ustadz gadungan tersebut, Harry Gunawan akhirnya divonis mendekam di jeruji besi selama 15 tahun kurungan penjara. Semoga dari sini kita semua mendapat pelajaran yang sangat berharga, untuk lebih selektif dalam memilih,
dan untuk lebih berhati-hati dalam menentukan hubungan pertemanan atau yang lebih jauh lagi dengan seorang pria yang bukan mahramnya. Saya juga ingin menegaskan bahwa peristiwa ini hanya dilakukan oleh oknum, di mana oknum tersebut menjadi iblis yang berpura-pura menjadi ustadz untuk menipu agar bisa melampiaskan hasratnya atau untuk mencapai tujuan jahatnya. Pelaku dalam kasus ini tidak ada hubungan atas proses pendidikan agama Islam di pondok pesantren tersebut. Semoga atas kejadian ini membuat kita semua membuka mata yang selebar-lebarnya, bahwa tindak kejahatan bisa terjadi dimanapun, dan kapanpun kita berada. Saya juga menghimbau kepada kalian semua, agar lebih selektif dalam memilih apapun, karena jika kita salah memilih, dan tidak berhati-hati maka akan berakibat fatal ke depannya. Bagaimana menurut pendapat kalian mengenai kasus ini? Silahkan tuangkan pendapat kalian di kolom komentar, kita bisa berdiskusi atas kejadian ini. Semoga kisah ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua orang, untuk lebih waspada dan berhati-hati terhadap potensi kejahatan di luar sana. Bahkan dari orang terdekat. Tetaplah mengedepankan keselamatan dan keamanan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan dukungan terhadap channel Kisah Viral dengan menekan tombol suka, dan tuliskan juga pendapat kamu di bawah kolom komentar.